Salam profit teman-teman saham TV. Pada video kali ini kita akan membahas rasio pengelolaan utang 4, yaitu cara menghitung time interest earned ratio atau TIR dari laporan keuangan. Time interest earned ratio atau TIR adalah rasio yang menggambarkan kemampuan hasil operasional perusahaan untuk menutupi kewajiban bunga. Rumus TIR sama dengan earning before interest and tax dibagi interest expenses, atau TIR sama dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Sebagai catatan, semakin rendah nilai rasio TIR menunjukkan kemampuan hasil operasional perusahaan untuk menutupi bunga adalah rendah. Sekarang mari kita mulai menghitungnya. Untuk menghitungnya di sini kita gunakan software Microsoft Excel dan data laporan keuangan emiten. Di sini ada dua emiten yang akan kita hitung, yaitu GGRM dan HMSP. Yang pertama di Microsoft Excel kita buatkan judulnya analisis rasio pengelolaan utang, time interest earning ratio atau TIR. Lalu kita buatkan kolomnya nomor, kode, nama emiten, earning before interest tax atau pendapatan sebelum bunga dan pajak, lalu kolom interest expense atau beban bunga dalam jutaan rupiah, lalu kolom time interest earning ratio atau TIR dalam kali, lalu kolom keterangan. Oke, sekarang kita coba menghitung TIR rasionya untuk emiten GGRM. Kita buka laporan keuangan GGRM. Yang dibutuhkan di sini pendapatan sebelum bunga dan pajak. Ini laporan laba rugi per 31 Desember dalam jutaan rupiah. Kita ambil laba usaha yang di sini. Ini dia, kita copy angka ini, kita kepindahkan ke sini, pendapatan sebelum bunga dan pajak. Dia tergantung bentuk laporannya masing-masing ya. Ada yang buat pendapatan sebelum bunga dan pajak. Kalau di sini laba usaha. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita cari nilai beban bunganya. Beban bunga. Nah, ini dia beban bunga. Angka yang ini kita copy, yang ini. Lalu kita pas di sini. Nah, sekarang kita cari nilai TIR-nya. TIR sama dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Didapat TIR rasionya 25,75. Ini artinya setiap Rp1 biaya bunga ditutupi oleh
Rp25,75 dari hasil operasional perusahaan. Artinya di sini perusahaan masih mampu untuk menyelesaikan biaya bunganya. Dari penghasilan 25, biaya bunga cuma 1. Kira-kira begitulah pengertiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke emiten HMSP. Kita lihat HMSP. Ini dia. Laporan laba rugi HMSP per 31 Desember 2019 dalam jutaan rupiah. Nah, ini laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak penghasilan atau profit before income tax. Angka ini kita copy. Paste ke sini. Lalu kita cari beban bunga atau biaya bunga. Nah, di sini dia tidak ditampilkan di laporan laba rugi, tapi ditampilkan di catatan laporan keuangannya, catatan atas laporan keuangan. Dia biar cepat ya, saya ini dulu. Nah, ini dia. Nah, biaya bunga dia berada di poin 24, liabilitas imbal kerja. Biaya bunga angka yang ini 184.041 juta. Kita copy. Paste sini. Oke, sudah dapat angka beban bunganya. Sekarang kita cari rasio TIR-nya sama dengan pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Enter. Didapat hasilnya 99,21 kali. Artinya setiap Rp1 biaya bunga ditutupi oleh 99,21 rupiah dari hasil operasional perusahaan. Terlihat di sini rasio TIR-nya yang lebih besar, yaitu AM Sampurna 99,21 kali, sementara GGRM 25,75 kali. Ini bisa saja kita ambil sebagai kesimpulan, tapi alangkah baiknya kita lihat dia pertumbuhannya atau growth-nya. Dari situ bisa kita lihat jelas. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari TIR rasionya dari kedua emiten GGRM dan HMSP. Itu tadi untuk tahun 2019 saja. Sekarang akan kita lihat TIR rasionya mulai tahun 2016 sampai 2019. Jadi kita bisa lihat perkembangannya atau pertumbuhannya. Untuk GGRM tahun 2016 dia 8
11,499 kali. Tahun 2017 naik menjadi 14,034 kali. Tahun 2018 naik menjadi 16,466 kali. Tahun 2019 25,75 kali. Sementara HMSP tahun 2016 dia 137,727 kali. Tahun 2017 turun 115,272 kali. 118 turun 117,624 kali. Tahun 2019 turun 99,214 kali. Sekarang dari data ini akan kita buatkan grafiknya. Nah, ini grafik earning before interest and tax. Itu penghasilan sebelum bunga dan pajak. Ini untuk GGRM, emiten GGRM. Tahun 2016 10,122. Tahun 2017 naik menjadi 11,237. Tahun 2018 turun sedikit 11,156. Tahun 2019 naik menjadi 15,073. HMSP tahun 2016 17,011. Tahun 2017 turun menjadi 16,894. Tahun 2018 naik menjadi 17,961. Tahun 2019 naik menjadi 18,259. Nah, untuk GGRM coba kita buat trennya, garis trennya untuk earning before interest and tax-nya. Kita buatkan trend line-nya. Oke. Nah, ini trend line dari GGRM. Dia naik. Setiap tahun naik pendapatan sebelum bunga dan pajaknya atau pendapatan kotornya. Sekarang kita buat trend line untuk HMSP. Kita bisa lihat trend line untuk HMSP juga naik dia. Hampir sama dia, sama-sama naik. Untuk earning before interest and tax-nya. Sekarang coba kita lihat chart berikutnya atau grafik berikutnya. Interest expense atau beban bunganya atau biaya bunganya. Untuk HMS GGRM yang ini yang biru GGRM 2016 1.190.000.
Tahun 2017 turun menjadi 800. Tahun 2018 turun menjadi 600. Tahun 2019 turun menjadi 585. Sementara untuk HMSP tahun 2016 123, tahun 2017 146 naik, tahun 2018 152 naik, tahun 2019 naik menjadi 184. Nah, sekarang kita akan buatkan trend lainnya untuk biaya bunga atau beban bunganya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan trennya, setiap tahunnya beban bunga untuk emiten GGRM semakin menurun ya, semakin menurun dari tahun ke tahun. Sekarang kita buat trend line untuk HMSP beban bunganya. Nah, ini untuk HMSP. Dari tahun ke tahun dia agak naik, tapi naiknya tidak terlalu tajam. Tapi naik dia dari tahun ke tahun. Sementara untuk GGRM turunnya tajam dia. Oke, selanjutnya kita lihat grafik dari rasio TR-nya. Sekarang coba kita lihat TR rasio dari GGRM. Tahun 2016 8,49, tahun 2017 14,03, 2016 2018 16,46, 2019 25. Sekarang kita buatkan tren lainnya. Kita kasih warna biru. Close. Nah, kita bisa lihat nih trend line-nya atau pertumbuhannya semakin lama semakin naik dia nih. Semakin membesar dia. Sekarang kita buat trend line untuk HMSP. Nah, sementara tier HMSP semakin tahun semakin menurun. Tapi HMSP lebih besar dia angkanya. Sekarang tergantung kita mau memilih yang mana kan. Karena selisihnya sangat besar nih. 25 dengan 99. Berarti HMSP ini
utangnya sedikit, dia beban bunganya sedikit. Sementara GGRM beban bunganya lebih besar. Dari sini bisa kelihatan. Oke teman-teman, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.